wabarakatuh. Kami dari Poltekkes Kemenkes Padang, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Kelompok 6 Klinik Sanitasi akan menampilkan alur pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas dengan contoh penyakit diare. Selamat menyaksikan! Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan yang sehat, baik dari segi aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit atau gangguan risiko yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Tujuan pelayanan kesehatan yaitu untuk mencegah penyakit yang berkaitan dengan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kondisi lingkungan. Nah, pelayanan kesehatan lingkungan terbagi 3. Yang pertama, konseling, yang kedua, inspeksi, yang ketiga, intervensi. Nomor antrian 005, silahkan. Selamat pagi, Bu. Dari mana, Bu? Dia tak sesuai hari sebelum lulus, Bu. Oh iya, mana katanya sekali Yudi? sering mencret buat tiap pagi terus sampai siang. Itu pengobatannya pakai umum atau pakai BPJS? BPJS, Bu. Baik, setelah ini saya akan surat rujukan ke dokter Ibu. Ibu boleh menunggu habisnya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Permisi. Ya, masuk. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi, Bu, jadi anak saya sudah 2 hari langsung mendapatkan pemberian lingkungan. Selain sakit perut, ada keluhan lain? Juga mencret 2 hari lebih saja, terus normal. Begitu ya. Apakah beberapa hari belakang ada mengonsumsi makanan yang aneh? Untuk makanan kami menggunakan masakan yang di rumah saja, Bu, nggak beli di luar. Terus juga untuk air minum, kami merebus air dari sumber gali yang di rumah. Baik, yang saya lihat mungkin anak ibu menderita penyakit diare. Untuk resep obatnya kan saya buatkan. Selanjutnya kami arahkan ke pelayanan kesehatan lingkungan ya. Makasih ya, Bu. Dalam pelayanan kesehatan itu terdapat langkah-langkah konseling yang dikenal dengan istilah 17. Salam, T tanyakan, U uraikan, Tu bantu, J jelaskan, U ulangi. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Halo, baik, perkenalkan nama saya Kak Ibu Marina, saya salah satu konselor di Puskesmas ini ya Bu. Baik, ini yang sakit anaknya ya Bu? Iya, Bu. Namanya siapa? Yudi, Yudi, sejak kapan sakitnya Yudi? 2 hari ke belakang, Bu. Apa aja yang terasa sama Yudi? Di bagian perut sakit terus, Bu. Terus kalau BAB sering lebih dari 5 kali. Kadang perut itu berlilit-lilit di sini. Oh iya. Sebelum Yudi sakit perut ini makan dan minum apa Yudi? Ada nggak makan di luar? Nggak ada. Bu. Oh, nggak ada. Ibu, kalau untuk air yang ibu gunakan di rumah tuh air apa Bu? Kami juga pakai air sumber gali, Bu. Tapi air sumber gali itu nggak, Bu, kalau hari hujan sering keruh gitu, Bu. Apalagi bau-baunya itu kayak bau-bau tanah, Bu. Terus juga pas udah ditampung airnya kan, Bu, pas lama kelamaan di permukaannya tuh ada minyak-minyak gitu, Bu. Minyak ya Bu? Tapi tetap kami gunakan untuk mandi, cuci piring, dan juga untuk minum kadang, Bu, direbus. Di rumah ibu menggunakan septic tank nggak Bu? Pakai septic tank, Bu. Kalau kira-kira jarak septic tank dengan sumber air yang ibu gunakan tuh lebih dari 10 meter nggak? Kalau jaraknya nggak tahu sih, Bu, cuman dari pintu ke sini lah, Bu. Di pintu tuh sepiknya sini sumber galinya, Bu. Itu karena lahan kami kan di halaman tuh nggak luas banget, Bu. Jadi ya terpaksa dekat-dekat gitu, Bu, jarak sumur dengan jarak sepiknya, Bu. Kalau untuk air minum yang ibu gunakan sehari-hari itu air minum
apa Bu? Kalau biasanya kami pakai air galon Bu kadang-kadang. Tapi karena kami kan kondisi ekonominya nggak susah Bu, jadi ya pakai air sumur yang direbus saja Bu. Kalau nggak ada uang untuk beli air galonnya Bu. Berarti air minum yang digunakan itu dimasak ya Bu ya? Iya, tapi rasanya tuh Bu kadang agak aneh gitu Bu, kayak bau-bau tanah, terus rasa karat gitu Bu, aneh lah gitu Bu. Nah, kalau Ibu menggunakan air yang dimasak tuh disimpan dalam wadah yang tertutup nggak Ibu? Pas masaknya kami pakai panci yang bertutupnya Bu, tapi pas udah masak, terus sudah mau dikonsumsi, kadang lupa nutupnya lagi Bu. Jadi kadang nggak tahu lah Bu, debu-debu mungkin bisa masuk ya kan Bu. Coba Ibu ceritakan bagaimana kebiasaan Ibu dan keluarga buang air besar Ibu. Kalau di rumah kami kan berlima Bu. Nah di rumah itu ada satu toilet Bu, ada juga jambannya Bu. Kadang saya dan suami saya tuh rutin di sana juga PAB-nya Bu. Tapi kadang anak-anaknya ini pas dia main keluar, pas kebelet gitu Bu, kadang dia BAB-nya tuh kayak di sungai, di tempat mainnya tuh Bu, nggak pulang dulu ke rumah Bu. Kadang pernah saya lihat Bu, dia lagi BAB di sungai, itu udah saya marahin kan Bu, kenapa nggak pulang aja kayak gitu Bu. Ya kan ya? Ya Bu. Coba Ibu ceritakan kebiasaan cuci tangan Ibu. Di rumah. Ada nggak Ibu menggunakan air mengalir Ibu? Kalau di rumah jarang menggunakan air mengalir Bu. Kami kadang menampung air ke baskom gitu kan Bu. Nanti saya cuci tangannya di luar baskom saja Bu, masukin tangannya ke baskom tersebut Bu. Karena kalau pakai air mengalir nanti tagihan listriknya makin banyak ya Bu. Kayak gitu pakai air baskom aja Bu. Terus kalau Yudi saya perhatikan kalau pulang dari main terus mau makan nggak pernah cuci tangan Bu, langsung aja makan ya kan Yud? Iya. Sering Yudi tidak mencuci tangan sebelum Sering Bu, karena habis main dari luar sampai rumah pura lapar itu langsung Iya makan. Bu, jadi sering cuci tangan Bu. Nah, baik Ibu, kalau untuk makanan yang telah dimasak itu Ibu ada menggunakan piring saji nggak? Kalau di rumah kami nggak punya piring saji Bu, tapi kami nyimpen makanannya itu di dalam lemari Bu. Nyimpen makanannya itu pun pas malam aja Bu, pas mau tidur dari pagi. Kalau dari pagi sampai pas selesai makan malam, kami letakin makanannya itu di meja makan aja Bu, terbuka. Kadang juga nampak tuh Bu, alat hinggap kan Bu, alat hinggap ke makanan, tapi ya dibiarin aja Bu. Oke Bu. Bagaimana menurut Ibu tentang penyakit diare ini? Saya juga bingung Bu, kenapa anak saya sampai kena diare ya Bu. Memang sih Bu, di rumah kami kan kami menggunakan air sumur kayu untuk dikonsumsi dan jaraknya dengan septic tank pun berdekatan Bu. Tapi walaupun begitu, kami pikirnya air sumur tuh nggak terlalu buruk lah Bu, masih bisa kami minum, masih bisa kami konsumsi dan pakai untuk kegiatan sehari-hari. Dari sini juga emang sering kan Bu, BAB di semua tempat, apalagi kalau pulang main cuci tangan Bu. Terus juga saya kalau cuci tangan juga jangan pakai sabun. Tapi saya nggak begitu yakin sih Bu, apa itu benar yang menyebabkan diare Bu. Nah, untuk sumur gali yang tidak memenuhi syarat, seharusnya jarak lokasi sumur dengan septic tank itu minimal 10 meter ya Ibu, dan tidak berada di rawan banjir, tidak berada di sekitar sumber pencemaran seperti sampah, dan kualitas airnya itu seharusnya tidak berbau, berwarna, terus tidak berkeruh. Nah, sumur gali ini juga harusnya ada pengecekan 1 kali dalam 6 bulan ya Bu. Nah, penyajian makanan itu juga menggunakan tudung saji Bu, supaya tidak adanya hinggap binatang-binatang itu seperti lalat ya Ibu kepada di makanan itu. Nah, untuk melakukan kebiasaan cuci tangan itu harusnya menggunakan sabun dan menggunakan air mengalir ya Ibu. Nah, dari penjelasan yang Ibu beri tadi, untuk sumur Ibu dengan septic tank seharusnya jarak ini 10 meter ya Ibu, dan tidak ada di sekitar sumber pencemar seperti sampah, itu tidak ada berada di rawan banjir. Untuk kualitas airnya juga tidak berbau, terus tidak berkeruh gitu ya Bu. Nah, kalau untuk air minum yang Ibu gunakan, usahakan ya Ibu menggunakan air galon saja, soalnya kan air sumur Ibu kadang berbau ya Ibu, kadang berminyak juga ya. Nah, itu tidak layak untuk dikonsumsi Ibu. Nah, dilihat dari untuk pencegahan diare ini nih Bu,
gunakan air bersih untuk mencuci tangan ya Ibu, dan juga gunakan juga untuk memakai air mengalir Ibu. Nah, untuk melakukan kebiasaan penyajian makanannya juga menggunakan tudung saji Ibu, supaya tidak ada lalatnya yang hinggap ke makanan itu. Nah Yudi, untuk buang air besarnya di rumah ya Yudi, jangan di sungai lagi. Nah seperti di gambar ini. Nah kan ini di Jamban, ini tidak ada di sungai ya kan? Iya. Besok jangan lagi di sungai ya. Iya, Bu. Ini kan sudah tahu Ibu bagaimana terjadi penyakit diare tersebut. Nah, faktor penyebab diare banyak terjadi di lingkungan Ibu, seperti dalam safety tank itu tidak memenuhi syarat, terus juga kualitas air yang tidak memenuhi syarat seperti berbau, kan berminyak juga ya Ibu. Nah, terus juga penyajian makanan yang tidak menggunakan tudung saji, tidak membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan air mengalir. Nah, itulah yang dapat kemungkinan ya Ibu yang dapat menyebabkan anak Ibu terjadinya diare. Nah, apakah Ibu memahami penjelasan dari saya? Nah, Bu sudah paham Bu. Mungkin karena klien saya juga nggak terlalu mewaspadai diri untuk tidak buang air ke sembarangan ketika main di luar Bu. Terus juga tidak cuci tangan pakai sabun. Juga saya juga seperti merebus air untuk minum karena nggak ada galon ya kan Bu. Terus juga jarak cuci kami dengan sumber gali juga dekat. Nanti kami usahakan untuk memindahkan cuci tanknya Bu atau bikin ulang Bu. Nah, untuk itu Ibu, kami dari tim kesehatan lingkungan akan melakukan pengunjungan ke rumah Ibu dalam 24 jam ke depan ya Ibu. Nah, besok apakah Ibu bersedia melakukan inspeksi Ibu? Bersedia Bu, tapi itu nanti ngapain aja ya Bu? Nah, kami akan melihat dari manakah sumber-sumber penyakit yang terdapat di rumah Ibu, apakah dari sumber airnya, atau septic tanknya, atau perilaku yang diperbuatnya Ibu. Nah, untuk perjanjian kami melakukan inspeksi besok, Ibu boleh tanda tangan di sini ya Ibu. Terima kasih Ibu, semoga Yudi cepat sehat ya. Iya, Bu. Jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk lagi ya. Iya, Bu. Biasakan hidup sehat lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari hasil konseling yang dilakukan tenaga sanitarian di puskesmas dengan penyakit diare ditemukan dugaan penyebab masalahnya, yaitu yang pertama kebersihan yang buruk, yaitu kurangnya kebersihan tangan sebelum makan atau setelah buang air besar. Yang kedua, konsumsi makanan atau minuman terkontaminasi, seperti tidak menutup makanan dengan tudung saji. Yang ketiga, mengkonsumsi air yang tidak dimasak dengan baik. Yang keempat, tidak membiasakan membuang air besar di jamban. Jadi, saran dari hasil konseling yang dapat diberikan oleh tenaga sanitasi lingkungan di puskesmas dengan penyakit diare yaitu: 1. Menggunakan air dari sumber yang bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kedua, pelihara dan tutup sarana agar terhindar dari pencemaran. 3. Buang air besar di jamban. 4. Mencuci tangan sebelum makan atau menyiapkan makanan. 5. Cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar. 6. Tutup makanan dengan tudung saji. 7. Cuci alat makan dengan air bersih. Maka dari itu, marilah kita menjaga kesehatan lingkungan dan berperilaku hidup sehat agar terhindar dari penyakit berbasis lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Berdasarkan instrumen inspeksi penyakit diare, terdapat 5 aspek yang akan diamati, yaitu sumber air, jamban, jarak sarana air bersih dengan septic tank, kebiasaan buang air besar, kebiasaan masak air, kebiasaan cuci tangan, dan lain-lain. Kegiatan inspeksi dilakukan dengan cara yang pertama pengamatan fisik di media lingkungan, dan kedua pengukuran media lingkungan di tempat, dan ketiga uji laboratorium, dan keempat analisis risiko kesehatan lingkungan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, kami dari puskesmas Ibu, kami tim tenaga kesehatan lingkungan. Kami kan kemarin sudah berjanji ya Ibu dengan Ibu untuk melakukan inspeksi di rumah Ibu. Ya, boleh kami untuk melihat keadaan lingkungan? Oh iya
boleh Bu, silahkan Bu. Sumurnya di mana Ibu? Di sana Bu. Masuk. Dari inspeksi yang dilakukan, kami menemukan 4 faktor menjadi penyebab masalah, yaitu yang pertama, sumber air yang digunakan sumur gali yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, kebiasaan cuci tangan yang tidak menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, kebiasaan tidak menutup air setelah dimasak. Yang keempat, yaitu kebiasaan tidak menutup makanan dengan tudung saji. Tindakan penyehatan, pengamanan, serta pengendalian untuk mewujudkan kesehatan lingkungan yang sehat, baik dari aspek sosial, fisik, kimia, maupun biologi. Dalam intervensi kesehatan lingkungan terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, KIE atau komunikasi, informasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, penggunaan teknologi tepat guna. Dan yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Di materi ini saya akan menyampaikan penyakit diare. Jadi diare adalah Bapak Ibu, menurut Kementerian Kesehatan, diare adalah kondisi buang air besar yang lebih sering dari biasanya, dengan tinja yang lembek, cair, atau berupa air saja. Gejala diare dapat bervariasi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah frekuensi BAB yang meningkat, tinja berair atau berlendir, nyeri perut atau kram perut, mual dan muntah, demam, kambuh dan perut begah, dan dehidrasi. Lanjut yang kedua Bapak Ibu, faktor lingkungan penyebab diare. Yang pertama, sanitasi yang buruk. Kondisi sanitasi yang buruk seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kurangnya akses ke toilet, sistem pengolahan limbah yang tidak memadai, saluran pembuangan yang rusak, tempat pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat. Lanjut, penggunaan jamban yang sehat dan menjaga kebersihan jamban dapat menurunkan risiko penyakit diare. Adapun persyaratan jamban yang sehat yaitu yang pertama, tidak mengotori permukaan tanah di sekitar jamban. Yang kedua, tidak mencemari air permukaan di sekitar jamban. Yang ketiga, tidak mengotori air tanah. Yang keempat, tidak menjadi tempat perkembangan serangga dan binatang pembawa penyakit. Yang kelima, tidak menimbulkan bau. Yang kedua, tidak memadainya penyediaan air bersih. Air yang terkontaminasi oleh bakteri penyebab diare dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Yang ketiga, penyiapan makanan yang tidak semestinya. Tanpa tudung saji, makan lebih rentan terkena debu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi di rumah besok makanannya harus ditutup pakai tudung saji ya Bapak Ibu, biar tidak terkena. Lanjut yang keempat ya Bapak Ibu, kebersihan perorangan dan lingkungan yang jelek, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan sangat berpengaruh oleh kebiasaan individu dalam menjaga kebersihan diri serta kondisi lingkungan sekitar ya Bapak Ibu. Iya. Jadi inilah pencegahan penyakit diare ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencuci tangan secara teratur,
Yang kedua, menjaga sanitasi dengan baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, memastikan akses ke air bersih. Yang kelima, vaksinasi. Yang keenam, memasak makanan dengan benar. Yang terakhir, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, adakah yang belum mengerti? Pak, saya ingin bertanya, Ya Pak. baik Bu, silahkan Ibu. Bagaimana cara mengetahui kalau air yang kita gunakan itu sudah bersih atau aman kita gunakan, Pak? Baik Ibu Ulfa, memastikan air itu bersih, seharusnya jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Iya, Pak. Iya Bu. Pak. Ya, sama Bu. Saya mau tanya Pak, Ya Bu, silahkan Bu. kalau misalnya ada makanan yang bersisa terus nggak dipanasin lagi, apakah ini bisa menyebabkan penyakit diare Pak? Oh baik Ibu, jawaban Ibu itu bisa, karena makanan yang dibiarkan terlalu lama di seluruh ruangan dapat terkontaminasi bakteri. Sebaiknya makanan sisa itu dipanaskan sebelum dikonsumsi ya Ibu ya. Ya, Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya di penyuluhan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
video pelayanan kesehatan lingkungan tentang penyakit diare dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi